Pada Sabtu, 7 Oktober 2023, kelompok Hamas Palestina menggemparkan dunia karena melakukan serangan mendadak ke Israel. Pasalnya, kemampuan intelijen dan pertahanan Israel dianggap paling efektif di dunia. Serangan pertama Hamas pecah pada Sabtu dini hari. Faksi Palestina tersebut memulai serangan multicabang sekitar pukul 6.30 pagi waktu setempat dengan ribuan roket yang ditujukan hingga Tel Aviv dan Yerusalem, beberapa di antaranya melewati sistem pertahanan Iron Dome dan menghantam bangunan. Terbaru, militer Israel terus mendesak warga Gaza Utara mengosongkan wilayahnya dan pergi ke selatan, meski ramai dikritik lembaga kemanusiaan. Tel Aviv berjanji menyerang Hamas besar-besaran. Angka korban jiwa, terutama dari Gaza juga terus bertambah. Bahkan wilayah Palestina lain, tepi barat, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, juga dibom tentara Israel. Serangan udara dilaporkan masih terus bombardir Gaza, Senin dini hari. Ada beberapa artileri yang dikirim dari posisi Israel, termasuk roket, terutama di Gaza bagian utara. Jadi ini adalah garis depan yang sangat aktif. Namun semua orang bertanya-tanya kapan operasi darat akan dimulai. Jelas hal ini akan terjadi suatu hari nanti dan tentara Israel akan mengklaim bahwa serangan itu akan datang dari udara, darat, dan laut, tulis seorang jurnalis Al Jazeera. Di pihak Palestina, jumlah korban sebanyak orang terus bertambah. Berdasarkan data terkini Kementerian Kesehatan per 7 Oktober 2, akibat serangan udara dan pemboman Israel, 670 warga Palestina tewas. Al Jazeera melaporkan bahwa sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan di Gaza. Sedikitnya 9.600 orang juga terluka. Di pihak Israel, jumlah korban tewas mencapai 1.300 orang, termasuk lebih dari 3.400 orang terluka. Jika ditotal, total kematian kedua belah pihak sudah hampir mencapai 4.000 orang, atau tepatnya 3.970 orang. Gaza sendiri merupakan sebidang tanah sempit antara Mesir, Israel, dan Mediterania. Daerah itu ditembaki oleh pasukan Israel akhir pekan lalu sebagai tanggapan atas serangan Hamas. Dibandingkan Hamas, kekuatan militer Israel jauh lebih besar. Menurut Global Firepower, GFP, indeks GFP Israel tahun 2023 berada di peringkat ke-18 dari 145 negara yang masuk dalam tinjauan tahunan tersebut, dengan nilai PWRIN sebesar 0,2757. Dengan posisinya di panggung dunia, Israel mencapai keseimbangan antara kekuatan regional dan musuh potensial di masa depan. Hal ini menempatkan Israel di peringkat keempat secara regional dalam hal kekuatan militer, satu langkah di belakang Iran. GFP mencantumkan Angkatan Udara Israel sebagai salah satu dari 20 negara dengan angkatan udara terbesar di dunia, total sekitar 649 pesawat yang berjumlah 649 pesawat tersebut mencakup berbagai jenis pesawat sayap tetap dan sayap putar, helikopter, antara lain pesawat tempur, pesawat multiperan, pencegat, pesawat latih, pesawat dasar dan lanjutan, pesawat angkut, pesawat sayap tetap dan helikopter, pembom khusus dan pesawat darat. Pesawat serang, misi khusus di platform, DLL. Pemain mendominasi sebanyak unit dengan jumlah 241 unit atau sekitar 40,1%, disusul pelatih sebanyak 153 unit atau sekitar 25,5%. Sementara itu, jumlah total tank Israel dibandingkan dengan kekuatan daratnya adalah 2.200, menjadikannya peringkat ke-12 dari 145 negara. Basis data lalu lintas senjata SIPRI, yang diterbitkan pada Maret 2023, juga mengungkapkan bahwa Israel adalah eksportir senjata terbesar ke-10 di dunia, menyumbang 1,4% dari penjualan senjata global antara tahun 2018 dan 2022. Perusahaan seperti Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defense Systems, dan Elbit Systems mendominasi industri pertahanan negara tersebut. Ekspor senjata Israel menurun sebesar 39% antara tahun 2013 dan 2017 dibandingkan tahun 2018 hingga 2022. Perdagangan senjata adalah industri yang sangat besar. Eksportir senjata besar memainkan peran penting dalam membentuk tren militer dan geopolitik global. 10 negara pengekspor senjata secara alami mengendalikan sebagian besar perdagangan senjata global. Sebagai eksportir, negara-negara tersebut tentu juga memiliki persenjataan pertahanan yang kuat.
Faktor inilah yang menjadi kekuatan pendukung Israel dalam membalikkan keadaan perang. Penurunan ekspor dilaporkan meningkatkan jumlah senjata dalam negeri di Israel. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm juga menunjukkan bahwa Israel termasuk dalam 10 besar eksportir senjata dunia pada tahun 2017 hingga 2021, dengan kontribusi sebesar 2,4%. Mengutip Reuters dan Times of Israel, ekspor senjata Israel diperkirakan mencapai 12,5 miliar dolar pada tahun 2022 atau sekitar 196,63 triliun rupiah. 1 dolar AS 15,730 rupiah. Jumlah ini 9,6% lebih tinggi dibandingkan 11,4 miliar dolar pada tahun 2021, yang merupakan rekor tertinggi. Rata-rata ekspor senjata Israel berkisar antara 5,6 miliar dolar hingga 7,5 miliar dolar. Ekspor senjata Israel juga meningkat sebesar 65% antara tahun 2018 dan 2022. 4 negara di kawasan Asia Pasifik menjadi pembeli senjata Israel terbesar dengan total 30%, disusul Eropa, 29%. Negara seperti Uni Emirat Arab, UEA, Bahrain, dan Maroko juga termasuk pembeli terbesar dengan kontribusi sebesar 24%, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021, 7%. Kendaraan udara tak berawak dan kendaraan udara tak berawak merupakan senjata paling populer, dan pangsa ekspornya hanya 9% pada tahun 2021, namun mencapai 25% pada tahun 2022. Senjata populer Israel lainnya termasuk radar, rudal, sistem angkatan udara, sistem radar, dan senjata elektronik. Semoga dapat disaring pelajarannya dari ulasan tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat untuk membagikan pengetahuan tentang militer lainnya. Terima kasih.